Warga Desa Gondang dan Desa Bumiroso, Wonosobo, Jawa Tengah didatangi langsung Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati. Menyusuri jalan-jalan sempit dan di bawah guyuran hujan, Bacalek Partai Perindo Dapil Jateng 6 ini mengantarkan sembako dari rumah ke rumah. Bantuan dari Bu Nuning semoga bermanfaat, Partai Perindo semoga bermanfaat. Semoga apa yang Bu Nuning sedang dikerjakan tercapai. Ada 150 paket sembako. Sasarannya adalah kaum duafa, ya, yatim piatu dan masyarakat kurang mampu. Turun langsung ke masyarakat merupakan komitmen partai bernomor urut 16 ini untuk semakin dekat dan dicintai masyarakat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Ya pemirsa, tak senang diklakson saat hendak parkir, seorang dokter muda yang merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran di Medan terlibat keributan dengan pengunjung rumah sakit. Tak hanya adu mulut, korban juga sempat dipukul dan sudah membuat laporan ke polisian. Ini apa pukulan? Dia pukul saya ini. Nari-nari saya. Ini dia. Kau dokter apa kau itu? Video keributan diduga seorang dokter dan warga di rumah sakit Pirngadi Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Video yang berdurasi kurang lebih 3 menit ini menunjukkan bagaimana emosinya perempuan yang diduga seorang dokter terhadap warga. Kamu punya karakter, kamu seorang dokter. Saya punya karakter, tapi jangan diganggu, bilang ke bos kamu. Gila ya, ini gila. Ini lagi. Terkait video tersebut, Humas Rumah Sakit Pirngadi Medan menjelaskan, orang yang ada di dalam video tersebut merupakan dokter koas dari salah satu universitas di Medan. Pihak rumah sakit sudah memanggil orang tersebut dan dimintai keterangan. Edison menjelaskan ada miskomunikasi antara keduanya. Keributan bermula dikarenakan saling tak sabar saat memarkirkan kendaraan dan membunyikan klakson. Sehingga perempuan di video tersebut terpancing emosi dan keributan pun tak terelakkan. Kayaknya kurang miskomunikasi. Kenapa dibilang miskomunikasi? Dia ini kan parkir katanya, di klakson-klakson, dia keluar. Nah itulah terjadilah, kalau bisa dikatakan pertengkaran, keributan. Pihak rumah sakit sudah melaporkan dokter koas tersebut ke pihak kampus dan menyerahkan sanksi ke pihak kampus karena yang bersangkutan masih berstatus dokter koas atau mahasiswa kedokteran di salah satu universitas di Medan. Menurut informasi, pengemudi tersebut juga sudah melaporkan sikap dokter tersebut ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah terus mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Dari pengembangan kasus tidak menutup kemungkinan korban berjumlah lebih dari 12 orang. Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus pembunuhan berantai Slamet Tohari alias Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. 11 saksi telah diminta keterangan, termasuk saksi ahli dan istri Tohari. Selain itu, tim Polda Jawa Tengah juga memeriksa kondisi kejiwaan tersangka Slamet Tohari. Menurut polisi, jumlah korban dari Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang ini lebih dari 12 orang. Terkait pengembangan penyidikan, apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Sementara itu, 8 dari 12 jasad korban Mbah Slamet telah teridentifikasi. 2 diantaranya adalah ibu dan anak Teresia serta Okta. Keluarga korban tak kuasa menantangi saat menjemput jenazah keduanya di RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekali lagi saya terima kasih ke Polres Banjarnegara yang sudah sangat-sangat membantu kami untuk menemukan adik saya walaupun dengan kondisi seperti ini, Pak.
Jenazah Teresia dan Okta selanjutnya dibawa keluarga untuk dimakamkan di daerah asal mereka, Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, korban pembunuhan berantai dukun pengganda uang atas nama Mulyadi asal Palembang yang berhasil diidentifikasi juga dijemput keluarga. Pencarian keluarga Mulyadi selama 2 tahun lebih akhirnya berakhir. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini ditemukan tak lagi bernyawa saat berhasil diidentifikasi sebagai korban dukun pengganda uang Mbah Slamet alias Tohari. Tangis keluarga tak terbendung ketika harus menjemput Mulyadi dari kamar jenazah. Pencarian korban sebelumnya telah dilakukan sejak November 2021 lalu. Pada saat itu Mulyadi pamit pergi ke Bandung membawa sebuah mobil minibus berwarna hitam. Pencarian itu udah lama, udah tahun 2021 bulan 11. Terus memang mengarahnya sudah ada tujuannya ke sini ya? Iya memang mengarahnya. Iya, pamitnya memang mau ke daerah Bandung. Dari Mas sendiri kan sempat mencari ya Mas ya? Iya, mencari. Ketika dia hilang langsung kita mencari laporan. Mulyadi merupakan satu dari total 12 korban pembunuhan dukun pengganda uang Mbah Slamet atau Tohari. Hingga kini, tim DVI Polri masih terus mencocokkan data antemortem dan postmortem guna mengidentifikasi korban lain. Jenazah Mulyadi dibawa ke kampung halaman di Lorong Bakti Pakjo, Kota Palembang untuk dimakamkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum kemarin bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidupkan lapas! Terima kasih. Selanjutnya. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum, Selasa siang bebas dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Permasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Kebebasan Anas disambut ratusan simpatisan di luar Lapas Sukamiskin, Kota Bandung. Mereka hadir sejak Selasa pagi. Beragam atribut seperti bendera organisasi dan ikat kepala warnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Sesaat setelah keluar, Anas langsung melempar psy-war melalui pidatonya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar bahwa dengan saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini menganggap bahwa Anas sudah selesai. Skenario boleh besar, boleh kuat, boleh hebat, tetapi sehebat apapun, sekuat apapun, serinci apapun skenario manusia tidak akan mampu mengalahkan skenario Tuhan. Usai bebas, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjelaskan mengenai rencananya usai bebas dari penjara. Menurut Anas, dia akan berbicara soal politik tanah air usai Idul Fitri. Tadi bukan pidato politik, saya rencana pidato politik sebetulnya ya. Cuman saya tahu suasananya tidak memungkinkan untuk itu. Nomor satu, saya menghormati institusi lapas, ya kan. Itu tempat yang tidak pas untuk bicara-bicara politik, ya. Dalam pengertian politik sebagai politik,
Tapi kalau kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan itu kan tergantung yang menafsirkan, terserah aja ya kan. Tapi sama sekali bukan pidato politik, tetapi itu ungkapan cetusan perasaan ketika keluar pintu itu saja. Dan itu terus terang saya batasi karena Abraham lihat di kanan kiri saya tadi sudah agak gelisah kan, ya kan, digini-giniin ya kan, ya itu bisa dimengerti gitu. Saya menghormati, saya menghargai itu ya. Jadi nanti pokoknya saya janji kita lanjutkan obrolan yang agak politik. Saya sampai nanti menjelang Idul Fitri saya akan kontestasi spiritual dulu ya. Memaksimalkan suasana Ramadan, kontestasi spiritual sama Arif Rosid, sama adik-adik ini kan banyak-banyakan zikir, banyak-banyakan baca Quran, banyak-banyakan doa itu dulu. Nanti setelah Lebaran baru agak mikir-mikir yang politik itu ya. Transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan kembali dibahas dalam rapat di Komisi 3 DPR bersama dengan Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun. Data ini menurut Mahfud berasal dari sumber yang sama yaitu PPATK. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal. Dimulai dari laporan dengan nilai transaksi terbesar senilai 189 triliun rupiah. Perbedaan jajaran yang terhormat. Rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA trip LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA strip LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236 T. Dan juga dalam Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti semua LHP, LHA terkait tindakan administratif terhadap pegawai ASN yang terbukti terlibat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Junto PP Nomor 94 2021 tentang disiplin PNS. Jadi nomor 3 ini kalau ini menyangkut pegawai Kementerian Keuangan dan laporan dari PPATK yang menyebutkan pegawai Kementerian Keuangan yang dikirim kepada kami telah menindaklanjuti menggunakan mekanisme Undang-Undang Nomor 5 2014 dan PP Nomor 94 2021 terutama di dalam menetapkan hukuman tindakan disiplin administratif terhadap pegawai yang bersangkutan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Menko 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan 186 telah selesai ditindaklanjuti dan mengakibatkan hukuman disiplin
bagi 193 pegawai. Ini periode 2009 hingga 2023. Karena ada juga berita yang menunjukkan seolah-olah tahun ini saja 193. Ini 2009 hingga 2023. Sementara 9 surat ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Kelima, Kementerian Keuangan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya tindak pidana asal atau TPA dan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU bekerjasama dengan PPATK. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024. Dengan putusan tersebut, KPU menyatakan pemilu tetap akan digelar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang penundaan pemilu 2024. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili karena perkara tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan PT UN. Maka disimpulkan oleh Majelis Tingkat Banding bahwa itu bukan menjadi kewenangan dari peradilan umum, melainkan peradilan tata usaha negara. Bahkan peradilan tata usaha negara juga berwenang menerima banding atau keberatan dari hasil putusan Bawaslu kalau memang itu keberatan datang dari KPU. Itu kira-kira. Jadi boleh dikatakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semua dibatalkan. Namun, Prima juga telah menggugat KPU ke Bawaslu soal pelanggaran administrasi pemilu. Gugatan tersebut telah dikabulkan Bawaslu dan KPU pun telah melaksanakannya. Sementara terkait pembatalan putusan PN Jakarta Pusat ini, KPU bersyukur karena tahapan pemilu tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali menunjukkan tren positif di sejumlah lembaga survei. Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia, Prabowo Subianto berada di posisi teratas mengungguli para pesaingnya. Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menempati posisi teratas sebagai calon presiden. Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia, dukungan masyarakat terhadap Prabowo Subianto semakin menguat. Prabowo Subianto menjadi pilihan masyarakat dengan simulasi calon presiden mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo yang semakin melejit tak lepas dari totalitas kerjanya sebagai Menteri Pertahanan yang sangat fokus terhadap masalah pertahanan dalam negeri baik di darat, laut maupun udara. Saat menghadiri upacara peringatan ke-77 TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Menhan bertekad membangun kekuatan TNI AU dengan memberikan alutsista yang terbaik bagi para penjaga dirgantara. Semoga Angkatan Udara kita selalu kuat, selalu jaya, semakin profesional, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh negara dan bangsa, terutama menjaga kedaulatan negara kita di udara. Pada ulang tahun kali ini, TNI AU menyuguhkan sejumlah atraksi yang ditampilkan oleh ribuan prajurit dan puluhan pesawat dengan berbagai tipe. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jelang pemilu 2024, Partai Perindo terus melengkapi struktur kepengurusan organisasi. Betul sekali, di Kota Palembang, kepengurusan Kartini Perindo kembali aktif setelah sempat mengalami kekosongan. Aktivitas di bulan Ramadan juga ditingkatkan sebagai langkah mendekatkan diri kepada masyarakat. Bulan suci Ramadan menjadi keberkahan sendiri bagi Kartini Perindo Kota Palembang, Sumatera Selatan. Organisasi sayap Partai Perindo ini kembali aktif setelah mengalami kekosongan kepengurusan. Kartini Perindo siap bersinergi dengan organisasi partai lain untuk memenangkan pemilu 2024 mendatang. Pada hari ini menyerahkan berkas kepengurusan ke DPD Kota Palembang
Alhamdulillah mudah-mudahan ke depan dapat bersinergi untuk pemenangan di 2024 nanti. Hari ini kami calon pengurus DPD Kartini Perindo Kota Palembang berkunjung ke DPD Partai Perindo Kota Palembang. Mudah-mudahan kami bisa bersinergi. Sementara di Donggala, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah, Mahfud Maswara, mengajak masyarakat Sirenja untuk memakmurkan masjid. Jamaah sekalian, masjid ini saya mengajak bagi yang punya rezeki, mari kita menabung. Berinfak 700 balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam safari Ramadannya, Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah juga memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama meminta maaf setelah melontarkan permintaan kurang etis terhadap seorang bocah laki-laki. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut.